Papa, Daddy, Papa. Ada apa anak muda? Papa, Papi, aku mau beli game ini, Pak. Ya, YouTuber banyak yang mainin game ini. Gamenya keren, Pak. Aku mau main ini. Apa? Kamu gak boleh main game ini, nak. Lihat rating ini. Tapi, Papa, aku mau... Anak-anak usia kamu harusnya main ini. Furry Fit. Lihat ratingnya. Aku gak suka furry, Pak. Aku... Main! Apakah kalian tahu kalau di Indonesia ada satu lembaga yang dari dulu berusaha untuk terlihat kerja, terlihat punya gagasan baru, terlihat Elon Musk, bahkan membuat suatu kebijakan dengan dasar quote-unquote kepedulian pada rakyat. Tapi masalahnya hampir semua kebijakan lembaga ini gak ada yang berhasil. Semua kerja mereka gagal karena emang idenya yang aneh, implementasinya yang gak niat, dan stupid. Membuat masyarakat marah dan kecewa. Gua nggak bisa tidur memikirkan apa yang akan dilakukan lembaga ini ke depannya. Sehingga gue mulai berpikir kalau lembaga ini dibuat untuk ngerjain masyarakat. Kerjaan mereka apa lagi kalau bukan ngerjain masyarakat? Lembaga ini tak lain dan tak bukan adalah Komdigi. Terakhir kali gue lihat kebijakan Komdigi itu yang melarang anak di bawah 16 tahun pakai sosmed. Yang dimana sebenarnya dari awal gue tahu kalau ujung-ujungnya ini kebijakan pasti gagal. Dan beneran gagal. Sekarang malah Komdigi mengancam ingin memblokir YouTube. You know what? Gue tantang lu coba blokir YouTube. Ayo, gue mah pengen lihat. Gue bakal bawa popcorn, kursi portable, LeBron James, dan tenda. Gue bakal camping depan gedung Komdigi untuk melihat seberapa lama kebijakan ini bisa bertahan. Dan sekarang, belum lama-lama ini IGRS mulai berlaku. Buat kalian yang masih belum tahu IGRS apaan, singkatnya IGRS ini sebuah rating klasifikasi game gitu kan, kayak PEGI 18, PEGI 12. Cuma ya sesuai singkatannya aja. IGRS ini gue rating sesuka hati gue karena ratingnya banyak yang ngaco. Take a look at this game. VR Kanojo. Literally game bokep itself, bro. Di tag-nya aja kita udah bisa ngelihat sexual content, nudity, hentai. Bahkan game ini di-mark sebagai game dewasa oleh Steam. Tapi berdasarkan penilaian Komdigi, game ini mendapatkan rating 3. Jadi kalau lu punya anak umur 5 tahun, menurut sistem penilaian yang dibuat oleh Komdigi, maka anak tersebut boleh untuk main game bokep. Dan ini berlaku untuk beberapa game dewasa lainnya. 5 Hearts Under One Roof. Kekerasan. Did we hit women in this game? Tapi sementara Upin Ipin, literally game bocah keliling kampung, mendapatkan rating 18+ karena horor. Gue tahu Upin Ipin sekelas kayak tuyul. Dari screenshot gamenya aja kita bisa ngelihat kayak meme lagi dirampok. Mereka juga melakukan ini ke beberapa game santai lainnya kayak Little Witch in the Woods, bro. Ini literally game meracik ramuan herbal untuk orang-orang. Boom! Benar-benar obat-obatan terlarang. What the fuck? Satu-satunya orang yang pakai obat-obatan terlarang di sini adalah orang yang membuat sistem rating IGRS. Mereka bahkan melakukan hal sebaliknya ke game di mana kita nembak-nembakin warga, gore, darah bercucuran di mana-mana. Bahkan main bola pun kena 18+. Main bola apa yang 18+, cok? Tapi itu semua masih belum seberapa. Ada klasifikasi yang tergolong jauh lebih menyeramkan. RC, Refuse Classification, membuat game tidak bisa didistribusikan dan terancam menghilang dari toko. Kayak contohnya beberapa ada Metaphor, Like a Dragon, dan juga Game of the Year. Clair Obscure Expedition 33. Setelah bertahun-tahun lamanya gue menunggu, cuma game ini yang bisa membuat gue immerse ke dalam gamenya, disertai dengan story yang menyentuh hati dan soundtrack yang masterpiece. Gue sengaja gak buka medsos selama berminggu-minggu, cuma demi gak dapet spoiler. Lihat grafik gamenya. Saking indahnya game ini, Komdigi sampai cerot. Makanya ini game dianggap porno sama mereka. Sampai-sampai mendapatkan achievement tidak layak untuk didistribusikan karena dianggap kemungkinan melanggar hukum nasional. Hukum nasional apa yang dilarang? Having fun?
bersenang-senang, sekarang kita dilarang untuk bersenang-senang di negara ini. Dulu gua menganggap IGRS mungkin sistem yang baik, karena emang niatnya ingin melindungi anak-anak Indonesia dari game yang bisa kita anggap agak sakit developernya. Tapi ternyata setelah sistem ini diterapkan, gua menyadari kalau gua salah. Gua lupa, ini Komdigi, implementasinya pasti hancur. Dan karena kejadian ini, Komdigi bikin statement ini. Holy shit, I know you fat ass pada malas baca. Ya sebenarnya gue juga malas baca ginian, tapi ya intinya gini. Sistem IGRS itu basically masih setengah-setengah, masih dalam bentuk self-assessment. Kedepannya akan dilakukan proses verifikasi resmi IGRS. Walaupun sebenarnya gak ada alasan sih ya orang lain bisa pada 12 ratingnya. Ini apaan sendirian 18? Saat ini Steam sedang dalam proses penyesuaian. Well, I don't think so. Steam udah lama, udah berapa kali mereka nanganin rating game berbagai negara. Dikata anak baru kemarin sore kali bagi mereka. Dan oleh karena itu Komdigi akan meminta klarifikasi dari Steam. Nah kan, sekarang Steam tuh yang disuruh klarifikasi. Emang edan ini lembaga. Gak mau banget disalahin, makanya nyalahin orang. Steam telah melakukan rating palsu. What? Motherfucker, what the fuck? Jangan samain Steam sama Komdigi. Steam mah gak ada males-malesan. Ada game yang gak sesuai dengan kebijakan mereka, ya langsung mereka ban. Akun kita dihack aja langsung dibom, itu rumah orang yang ngehacknya. Emang lu Komdigi bisa apa? Komdigi bisanya kalau bisa jangan menyerangkan konten. Steam ditenggarai melanggar aturan. Oke, man. This dude, man. Who the fuck you think he is, bro? Oh, pantesan Jagong Rage Beco udah pengalaman ternyata.